Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berilah pencerahan kepada kami dan pengertian supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam seluruh kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap menyambut firman-Mu untuk menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 28 dan Lukas pasal 22 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Pengadilan Allah atas bangsa Israel. Apakah tujuan dari pengadilan Allah atas bangsa Israel? Tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Allah dalam mendirikan kerajaan Allah di bumi, atau yang dikenal kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun, dan menyeleksi mereka untuk masuk dan hidup di dalam kerajaan itu. Pengadilan ini untuk memutuskan siapa dari antara bangsa Israel itu yang berhak masuk di dalam kerajaannya itu. Firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 28 dan Lukas 22 ayat 30 menunjukkan bahwa peristiwa pengadilan atas bangsa Israel itu benar-benar telah direncanakan Allah dan akan dilaksanakan. Konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka bertanya, "Apakah upahnya mengikut engkau?" Lalu Tuhan Yesus memberi jawaban bahwa setiap orang yang mengikut engkau, yang mengikut aku, ya mengikut Yesus maksudnya, pembicaraan dengan murid-murid itu dikatakan bahwa mereka akan duduk di atas 12 takhta Israel dan untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas bahwa konteksnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari para murid, apa upahnya? Salah satu bagian upah yang diberikan kepada para murid itu adalah memerintah dan mengadili
bangsa Israel. Kapan peristiwa atau waktu terjadinya pengadilan atas bangsa Israel? Dari Matius pasal 24 ayat 31 yang berbunyi demikian. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Hal ini memberitahu kepada saudara dan saya bahwa peristiwa atau waktu pengadilan atas bangsa Israel terjadi setelah kedatangan Kristus kedua kali ke dalam dunia untuk persiapan mendirikan kerajaan Allah selama 1000 tahun. Jadi peristiwa ini adalah bagian akhir dari masa kesusahan besar sekaligus awal memasuki kerajaan 1000 tahun. Jangan lupa bahwa pengadilan ini tadi adalah untuk memutuskan siapa dari antara mereka, bangsa Israel, yang berhak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Siapakah hakimnya? Tentu saja hakimnya adalah Yesus Kristus. Lalu di mana tempat pengadilannya itu? Sakarya 14 ayat 4, Yeskiel 20 ayat 34 sampai 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka, seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tempat pengadilannya terjadi di dunia. Dikatakan dalam kitab Yeskiel, Tuhan akan berperkara. Tuhan akan mengumpulkan bangsa Israel yang terserak di negeri-negeri bangsa-bangsa. Tuhan akan membawanya ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana akan berperkara berhadapan muka. Tuhan Yesus sebagai hakimnya akan mengadili dari antara bangsa Israel siapa yang durhaka dan jahat, dan siapa yang dibiarkan melewati peristiwa pengadilan itu dan layak masuk di dalam kerajaannya, yang diibaratkan seperti seorang gembala membiarkan domba-dombanya lewat di bawah tongkat gembala itu dan memasukkannya ke dalam kandang dan menghitungnya. Ini sebuah gambaran tentang pengadilan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel untuk menghitung siapa dari antara mereka yang jahat dan durhaka, tentu akan dihukum, dan siapa dari antara mereka yang layak akan memasuki kerajaannya yang telah ditetapkan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa itu terjadi dan mengapa itu dilakukan? Karena kerajaan 1000 tahun adalah sebuah kerajaan yang dirancang oleh Allah. Kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu kerajaan yang warga negaranya atau penduduknya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Dan itu terjadi di bumi. Dimulai ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan terjadi peristiwa yang dahsyat. Tempat itu akan terbelah menjadi dua, sebelah terlempar ke utara dan sebelah bergeser ke selatan. Tempat menjadi begitu luas, sedemikian rupa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi orang-orang yang dibiarkan atau diadili dan layak untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang hidup benar, takut akan Tuhan, dan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah bangsa Israel. Tapi rupanya ada bangsa Israel yang durhaka dan jahat juga. Dalam pengadilan itulah menyebabkan orang Israel yang durhaka dan jahat akan dihukum Tuhan untuk selama-lamanya dan tidak diizinkan masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi yang diadili adalah bangsa Israel yang masih hidup.
Matius pasal 25 ayat 1 sampai 30. Juga Yeskiel pasal 20 ayat 34 sampai 38 tadi, bahwa Israel yang dibangkitkan tidak disebutkan di sini. Itu artinya pengadilan berlaku bagi bangsa Israel yang masih hidup. Apa dasar pengadilannya? Dasar pengadilannya adalah iman dan perbuatan setiap individu dari bangsa Israel. Yeskiel 20 ayat 34 sampai 38. Iman dan ketaatannya begitu jelas. Iman dan ketaatannya akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan milenial. Apabila hal ini dibandingkan dengan Injil Matius pasal 24 dan 25, maka pada akhirnya yang dikatakan dalam Injil Matius, bahwa ketika Tuhan Yesus datang bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, dikatakan apabila ada orang di ladang, satu orang dibawa dan satu ditinggalkan. Satu orang yang dibawa adalah dibawa ke dalam penghakiman dan diadili dan dibuang karena kejahatannya. Tapi yang ditinggalkan adalah dibiarkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi hasil dari pengadilannya ada dua akibat. Yang pertama, orang-orang Israel yang jahat atau sesat dibuang dari negeri dan tidak diperkenankan masuk ke dalam negeri yang baru. Yeskiel 20 ayat 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke dalam kandang atau ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi dengan dihitung, yang jahat dihitung dan dibuang dari negeri. Orang-orang Israel yang tidak selamat, tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun, akan dibinasakan. Matius 25 ayat 30. Yang kedua, orang-orang Israel yang dibenarkan Allah akan dibawa masuk ke dalam berkat kerajaan 1000 tahun. Yeskiel 20 ayat 37 tadi. Dihitung dan dimasukkan ke dalam kandang. Bandingkan Roma pasal 11 ayat 26 sampai 27. Yaitu sisa dari bangsa Israel. Kepada merekalah Allah melaksanakan kegenapan janjinya. Jadi pengadilan bagi bangsa Israel ini memberi gambaran dan dorongan bagi orang Kristen yang sudah lahir baru dan percaya kepada Yesus Kristus untuk setia
untuk tekun di dalam pelayanan dan mengabdi kepada Tuhan. Karena ada upah yang disediakan. Bahkan sangat mungkin apabila diberi kesempatan untuk turut memerintah dan mengadili bangsa Israel. Satu kesempatan yang indah dan luar biasa. Oleh sebab itu, mari sebagai orang Kristen jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk senantiasa hidup tekun dan taat kepada firman-Nya, sehingga hidup saudara saya diperkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara saya. Haleluya. Amin.